Sebuah keluarga dari Swedia berlibur bersama di ski resort di tengah pegunungan Alpen. Sang ayah bernama Thomas, istrinya bernama Ebba, dan kedua anak mereka bernama Vera dan Harry. Mereka berfoto bersama untuk mengabadikan momen liburan keluarga. Mereka tampak berbahagia menikmati momen kebersamaan keluarga yang jarang didapat karena sang ayah selalu sibuk bekerja. So? Yes, very good. One, two, smile. Good one. Hari pertama liburan, keluarga ini memutuskan untuk bermain ski bersama. Di lobi, Ebba mendapatkan kenalan baru, Charlotte. Ebba bercerita kepada Charlotte bahwa mereka akan berlibur selama 5 hari. Setelah bermain ski bersama, Vera terlihat tidak puas dengan kemampuannya. Ia terus-terusan menggerutu kepada orang tuanya. Lalu siang harinya, mereka pun tertidur karena terlalu kecapean bermain ski. Pada malamnya, para pekerja di resort memperbaiki jalur seluncuran agar tidak membahayakan para pengunjung. Pada hari kedua, setelah bermain ski, Thomas dan keluarganya makan siang di restoran sambil menikmati indahnya pegunungan Alpen. Saat sedang sarapan, tiba-tiba saja terjadi longsoran salju yang semakin lama semakin membesar dan mendekati restoran. Melihat itu, tentu saja semua pengunjung menyelamatkan diri. Walaupun terlihat sangat menyeramkan, namun longsoran itu tidak terlalu bahaya. Setelah kabut mereda, keluarga Thomas dan pengunjung lainnya kembali melanjutkan makan siangnya. Namun karena longsor besar tersebut, keluarga Thomas tidak jadi bermain ski. Mereka langsung kembali ke hotel. Sesampai di pintu kamar, Thomas menyadari istrinya sedang marah kepadanya. Tetapi Ebba tidak mengatakan alasannya. Kemudian di dalam kamar, Vera dan Harry tidak mau menyapa kedua orang tuanya itu. Mereka marah karena tidak jadi bermain ski. Dan tidak lama kemudian, Thomas dan keluarganya memainkan drone dari kamar hotel. Lalu di malam yang sama, Thomas dan Ebba berkumpul di sebuah kafe bersama Charlotte. Charlotte mengajak kenalan barunya, Sahrul, kumpul bersama mereka. Thomas menceritakan tentang kejadian longsor yang baru saja terjadi. Thomas berkata kejadian itu sangat menakutkan. Ebba pun membalas dengan berkata Thomas sangat ketakutan hingga meninggalkan keluarganya. Akan tetapi Thomas merasa tidak pernah meninggalkan keluarganya. Lalu mereka pun berdebat. Ebba bersikeras dengan perkataannya, sementara Thomas tidak mau dituduh meninggalkan keluarganya. Snälla Ebba, jag gjorde inte det. Kan man ens... Charlotte dan Sahrul tidak tahu apa yang harus dikatakan. Mereka merasa canggung melihat perdebatan suami istri ini. Setelah menidurkan anak mereka, Ebba mengajak Thomas berbicara. Mereka mencoba berbaikan karena perdebatan itu membuat hubungan mereka sedikit renggang. Lalu mereka kembali berdebat karena Thomas tidak mau mengakui bahwa ia telah meninggalkan keluarganya. Mereka pun sepakat untuk melupakan peristiwa yang terjadi. Akan tetapi walaupun sudah bersepakat untuk melupakannya, ketegangan masih terasa di antara mereka. Mereka kembali berdebat sebelum tidur. Cerita berlanjut pada hari ketiga. Untuk menenangkan pikirannya, Ebba ingin bermain ski sendirian. Thomas harus menemani kedua anaknya tanpa istrinya. Setelah puas sendirian bermain ski, Ebba kembali bertemu dengan Charlotte. Ebba keheranan menyadari Charlotte sudah memiliki pacar baru. Sebenarnya Charlotte sudah mempunyai suami dan anak. Akan tetapi ia dan suaminya berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan apapun yang terjadi. Akan tetapi Ebba tetap tidak percaya dengan pemikiran Charlotte. Sementara itu, saat Thomas bermain ski bersama kedua anaknya, tiba-tiba saja Harry menangis. Ternyata Harry dan Vera tahu bahwa orang tuanya sedang bertengkar. Mereka takut kedua orang tuanya bercerai. Di tempat lain, Ebba kembali melanjutkan bermain ski. Saat sedang membuang hajat, tanpa diduga, Ebba melihat suami dan kedua anaknya dari kejauhan. Ebba hanya berdiam diri melihat keluarganya sambil menangis dari kejauhan. Ebba tidak ingin keluarganya hancur berantakan. Malam harinya, keluarga Thomas didatangi kenalan mereka, Mads dan Fanny. Sambil makan malam, Ebba menceritakan liburan keluarganya yang menyenangkan. Ebba menyarankan Thomas dan Mads bermain ski bersama biar dirinya saja yang mengurus anak-anak mereka. Tetapi Thomas tidak mau mengganggu liburan Mads dan Fanny. Setelah makan malam bersama, Mads dan Fanny menceritakan kehidupannya. Lalu tanpa sadar, Ebba mengganti topik pembicaraan. Ebba menceritakan pengalaman longsor yang dialami keluarganya. Mendengar itu, Thomas pun hanya bisa terdiam. Ebba bercerita saat itu mereka tidak menduga longsor salju akan semakin membesar dan mengenai mereka.
Saat longsor terjadi, Eba menggenggam kedua anaknya, sementara Thomas melarikan diri dengan membawa sarung tangan dan handphonenya sendiri. Eba berusaha menekankan bahwa Thomas tidak peduli dengan keselamatan keluarganya. Sementara Thomas hanya terdiam mendengar cerita istrinya. Setelah mendengar cerita Eba, Mads mencoba untuk menceriakan suasana. Ia berkata di situasi yang berbahaya kemungkinan besar manusia akan lupa dengan keadaan sekitarnya. Biasanya manusia akan menyelamatkan diri dan tidak berpikiran jernih. Akan tetapi Eba berkata yang lebih parahnya lagi, Thomas tidak meminta maaf dan bahkan tidak mengakuinya. Lalu tiba-tiba pesawat drone datang mengganggu pembicaraan mereka. Kemudian Thomas menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap ke kamar. Akan tetapi ia terus mendengarkan percakapan istrinya. Mads kembali menjelaskan tentang sifat alami manusia yang secara tidak sadar akan lebih mengutamakan keselamatan dirinya sendiri. Ia mencontohkan kejadian di kapal Estonia yang menewaskan 850 penumpang. Hanya 137 penumpang yang selamat dengan menggunakan mayat penumpang lainnya untuk mengapung. Hal itu tidak dapat disalahkan, akan tetapi Eba tidak setuju dengan pemikiran itu. Kemudian Thomas keluar kamar untuk memberikan pembelaan atas dirinya. Thomas tidak setuju dengan cerita versi Eba. Namun ternyata Eba merekam saat-saat kejadian longsor itu. Lalu Eba pun menunjukkan bukti rekaman. Dan terbukti bahwasannya pada saat kejadian Thomas memang meninggalkan keluarganya. Lalu Mads kembali membela Thomas dengan berkata mungkin setelah itu Thomas akan kembali untuk menyelamatkan keluarganya. Di kamar Thomas menangis karena menyesali perbuatannya. Keesokan paginya Thomas dan Mads bermain ski bersama. Di waktu yang sama Eba dan kedua anaknya berada di kamar. Harry yang merasa bosan mengajak ibunya bermain di luar. Kembali ke Thomas dan Mads. Setelah lama bermain ski, Thomas yang kecapean mengajak Mads istirahat sejenak. Namun sebenarnya Thomas masih terus memikirkan kejadian itu. Mads menyarankan Thomas untuk melepaskan pikirannya dengan berteriak agar perasaan Thomas dapat sedikit lega. 1, 2, 3. Nej, vad fan, lägg av. Ja, kom igen. Jag menar det. Ah! Bra! Selain bermain ski, Thomas kembali ke kamar hotel. Namun istri dan anaknya tidak berada di dalam kamar. Thomas pun mencoba menghubungi keluarganya, namun mereka tidak menjawab panggilannya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya keluarganya kembali ke kamar. Ternyata selama ini mereka berendam di kolam dan mereka tidak menjawab panggilan Thomas karena sedang tidak ada jaringan. Setelah masuk ke kamar, Thomas yang merasa bersalah mencoba merayu Eba untuk memaafkan kelakuannya. Akan tetapi Eba belum mau memaafkan Thomas. Kemudian Thomas dan Eba mengobrol di luar kamar. Thomas berkata ia juga tidak suka dengan kelakuannya sendiri. Ia merasa dirinya sangat menyedihkan. Yang menjadi korban dari kelakuannya bukan hanya dirinya sendiri, melainkan keluarganya. Thomas pun menangis sejadi-jadinya. Sementara itu di dalam kamar Vera dan Harry mendengar percakapan kedua orang tua mereka. Setelah kembali ke dalam kamar, Eba mencoba menenangkan Thomas yang terus-terusan menangis. Mendengar ayahnya menangis, Vera dan Harry pun keluar kamar. Vera dan Harry tidak tega melihat ayahnya bersedih. Keesokan harinya merupakan hari terakhir mereka liburan. Keluarga Thomas bermain ski bersama. Thomas dan Eba mencoba melupakan kejadian yang terjadi. Kali ini Thomas lebih berhati-hati dalam menjaga keselamatan keluarganya. Dalam tebalnya kabut salju, Thomas mengarahkan keluarganya keluar dengan selamat. Namun entah apa yang terjadi, Eba tiba-tiba saja menghilang. Eba rupanya tersesat dan dengan cepat Thomas datang menyelamatkannya. Namun sangat mengkhawatirkan karena Thomas meninggalkan kedua anaknya dalam tebalnya kabut salju. Akan tetapi tidak lama kemudian Thomas kembali bersama Eba menemui anak mereka. Cerita berlanjut. Karena waktu liburan telah habis, Thomas dan keluarganya pulang ke rumah mereka. Di dalam perjalanan pulang, sopir yang membawa mereka tidak pandai membawa kendaraannya menuruni pegunungan Alpen. Eba sangat ketakutan melihat itu. Ia meminta supir menurunkan para penumpang. Lalu Mads dan Thomas menenangkan penumpang lainnya untuk turun dari bus. Kemudian keluarga Thomas beserta penumpang lainnya menuruni pegunungan Alpen dengan berjalan kaki. Yap, dengan begitu cerita pun tamat.
Force Major adalah film drama negara Swedia yang dirilis pada tahun 2014 silam. Ditulis dan disutradarai oleh Ruben Östlund. Film ini mendapat banyak penghargaan seperti menjadi film terbaik pada festival film Swedia bertajuk Guldbergs Awards. Force Major memperlihatkan sifat sebenarnya dari seorang individu. Terkadang setiap manusia punya kapabilitas untuk mementingkan diri sendiri sehingga tidak menghiraukan lingkungannya. Peristiwa longsor yang terjadi pada menit ke-25 di awal film memicu berbagai konflik dan ketegangan berantai. Sampai akhir film keseluruhannya berdurasi 119 menit. Memang cukup lama, namun jangan dikira konflik dan ketegangan tersebut akan jadi membosankan. Sebaliknya, usai peristiwa longsor, Force Major menjadi sajian bergizi yang membawa penonton menelusuri masing-masing karakter. Para pemeran dalam memerankan karakternya di film tampak begitu baik. Film ini agak sedikit kasar dalam segi penyajiannya. Sedikit black comedy dengan sentuhan keluarga dan insting manusia untuk bertahan hidup adalah bahan utama dari film ini. Hampir seluruh alur film dibuat seakan-akan para tokoh benar-benar dalam bahaya besar. Longsor salju dalam film ini mengibaratkan keretakan yang terjadi di pernikahan Thomas dan Eva. Namun jika mereka berhasil bertahan hidup dari longsor tersebut, maka mereka akan hidup lebih baik lagi bersama-sama sebagai satu keutuhan keluarga. Bagi kalian yang menyukai genre film tentang keluarga, film ini boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Force Major 7,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. See you next time and thanks for watching. Bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.